Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barlin dengan NIM 121403020 dari jurusan Manajemen Dakwah kelas 4A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit pembahasan yang tentunya berhubungan dengan ilmu politik Islam sebagai pemenuhan tugas mandiri dari mata kuliah Sistem Politik Islam yang dihapus secara langsung oleh Bapak Dr. Haji Cecep Sudiana MSI. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa politik Islam ini sebenarnya pembahasannya sangat luas sekali. Namun pada kesempatan kali ini, saya hanya akan membahas mengenai salah satu tokoh politik Islam beserta pemikirannya saja. Nah, kira-kira siapa sih tokoh politik Islam yang saya maksud? Mari kita simak videonya. Teman-teman, siapa sih yang nggak kenal sama Jamaluddin Al-Afghani? Udah nggak asing bukan? Nah, Jamaluddin Al-Afghani ini merupakan salah seorang tokoh penting yang menjadi penggerak pembaharuan dan kebangkitan Islam pada abad ke-19. Nah, beliau lahir di Asadabad Konar, distrik Kabul, Afghanistan pada tahun 1838 dengan nama asli Muhammad bin Safdar. Kemudian, sejak usianya 22 tahun, Jamaluddin Al-Afghani ini sudah menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan dari Afghanistan. Nah, sejak saat itu, beliau mulai berkecimpung dengan berbagai pemikiran-pemikiran politik, terutama dengan adanya campur tangan Inggris pada pemerintahan Afghanistan kala itu. Adanya campur tangan Inggris pada pemerintahan Afghanistan ini tentu saja menimbulkan beberapa konflik. Salah satunya yaitu adanya golongan yang menolak dengan keras campur tangan Inggris pada pemerintahan Afghanistan ini. Namun, golongan tersebut akhirnya berhasil dikalahkan oleh Inggris sehingga Jamaluddin Al-Afghani merasa tidak aman dan akhirnya pindah ke India. Nah, dari situlah muncul berbagai pemikiran politik dalam diri Jamaluddin Al-Afghani ini. Karena beliau melihat secara langsung kondisi real masyarakat Islam yang mulanya mencapai kejayaan, namun akhirnya trauma akan kekalahan. Adapun pemikiran politik Al-Afghani secara garis besar terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada mengenai persatuan umat Islam, yang kedua mengenai kemunduran umat Islam, dan yang ketiga mengenai konsep negara Islam yang berbentuk republik. Yang pertama, mengenai persatuan umat Islam. Nah, menurut Jamaluddin Al-Afghani, persatuan umat Islam ini di atas segala-galanya, di mana persatuan ini mesti mewujudkan kembali solidaritas sesama muslim karena ikatan agama gitu. Jadi bukan sekedar ikatan etnik ataupun rasial. Yang kedua yaitu pemikiran mengenai kemunduran umat Islam. Menurut Jamaluddin Al-Afghani, ada 2 faktor politis yang dapat menyebabkan kemunduran umat Islam, yaitu yang pertama ada faktor internal yang meliputi pemerintahan, kurangnya peralatan, dan kekuatan militer, termasuk kekurangan profesionalisme dalam bidang administrasi. Yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini atau faktor yang berasal dari luar pemerintahan Afghanistan ini yaitu berupa dominasi kekuatan imperialisme barat modern. Yang terakhir yaitu pemikiran mengenai konsep negara Islam yang berbentuk republik, di mana Jamaluddin Al-Afghani menghendaki bentuk negara Islam ini berbentuk republik dengan berbagai alasan. Salah satunya yaitu dalam sistem republik terdapat kebebasan berpendapat dan keharusan bagi kepala negara untuk tunduk pada undang-undang. Karena yang berkuasa di dalam negara adalah konstitusi dan hukum, bukan kepala negara. Nah, teman-teman, mungkin itu saja sedikit materi mengenai salah satu tokoh politik Islam yaitu Jamaluddin Al-Afghani beserta pemikirannya yang dapat saya sampaikan. Selebihnya, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.